Halo penyuka film, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan merangkum alur film berjudul Tall Tales yang rilis pada tahun 2019. Seperti biasa, sebelum kita meluncur, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Bersetting pada tahun 1945 di Hungaria, tak lama setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Meski perang telah usai, namun kekacauan dan ketidakamanan masih berkecamuk di negara itu. Di tengah kekacauan yang melanda, banyak dari para keluarga memasang iklan di koran untuk mencari tahu keberadaan atau kabar kerabat mereka yang pergi berperang, karena mereka tak juga kunjung kembali meski perang telah usai. Keadaan itu dimanfaatkan oleh seorang penipu bernama Balas. Dia mengambil kesempatan dalam kesempitan. Balas menemui para keluarga, terutama dari kalangan yang berada. Kepada para keluarga tersebut, Balas mengaku kalau dia kenal dengan kerabat mereka yang pergi berperang tersebut karena bertugas di unit yang sama pada saat berperang. Balas mengelabui para keluarga tersebut untuk mendapatkan uang, pakaian dan makanan, hingga penginapan gratis. Sebagai ucapan terima kasih dari para keluarga, karena Balas telah membawa kabar berita tentang kerabat mereka. Namun naas tak berbau. Tanpa dia sadari, salah satu korban yang ingin dia tipu selanjutnya adalah seorang detektif. Detektif itu mencari tahu tentang keberadaan adiknya. Karena dia adalah seorang detektif, tentu bukanlah hal yang mudah untuk mengelabuinya. Seperti yang bisa kita tebak, kebusukan Balas pun akhirnya terbongkar. Dia dihajar habis-habisan oleh si detektif dan orang-orangnya. Beruntung ada seorang pelayan wanita yang menolongnya, karena tak tega melihatnya mau dihabisi. Balas berhasil kabur dari mereka dengan menaiki kereta api. Namun di dalam kereta api, Balas juga harus berhadapan dengan tentara Rusia karena dia tak memiliki surat pengenalan diri yang sah sebagai seorang bekas tentara. Balas melompat dari kereta api dan menuju masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan, dia hampir saja terkena jebakan binatang yang terpasang di hutan itu. Tak lama kemudian, seorang wanita dan anak kecil menodong senapang ke arahnya. Wanita yang sedang berburu itu bernama Judith, dan anaknya bernama Virgil. Melihat ada orang asing berada di kawasannya, Judith langsung menginterogasi Balas. Balas bilang kalau dia bukanlah orang yang jahat. Dia hanya sedang tersesat di hutan itu. Namun Judith tak percaya dan menyuruh Balas untuk segera meninggalkan kawasannya. Namun Balas memohon-mohon agar Judith memberinya sedikit makanan karena dia sedang kelaparan. Judith yang tak tega lalu membawa Balas ke rumahnya di bawah ancaman senapang yang ditodong oleh Virgil. Setelah dia diberi sedikit roti dan air, Judy menyuruhnya untuk segera pergi. Sebelum pergi, jiwa penipunya pun muncul. Balas bilang kalau dia sedang mencari keluarga yang bernama Berkes. Dia bertanya apakah kau tahu siapa mereka. Judith tampaknya terkejut karena Berkes adalah suaminya. Dia penasaran bagaimana Balas bisa tahu nama suaminya. Dia pun mengizinkan Balas untuk tinggal semalam saja. Selesai makan malam, Balas menceritakan tentang Berkes saat mereka berdua sedang berada di tengah perang. Bagaimana Berkes selalu bercerita kalau dia sangat menyayangi keluarga kecilnya, hingga tentang keberaniannya di medan perang. Belum habis bercerita, Judith menyuruh Virgil untuk segera tidur, meski Virgil masih ingin mendengar cerita lanjut tentang ayahnya. Lalu Judith mengantar Balas ke dalam gubuk kecil. Judith bilang, tidurlah di sini malam ini. Pagi-pagi kamu sudah harus meninggalkan tempatku. Balas berterima kasih kepada Judith karena telah mengizinkannya bermalam. Balas bilang, kamu adalah orang yang baik dan peramah. Lalu Judith menjawab, kamu juga adalah orang yang sangat pandai bercerita. Sepertinya Judith tidak percaya dengan semua ocehan Balas tentang suaminya. Dari jendela kamar Judith, Balas secara tak sengaja melihat Judith sedang menanggalkan pakaiannya dan bersiap-siap untuk tidur. Malam itu dia berkesempatan melihat bayangan dua buah semangka besar milik Judith. Pagi pun tiba. Melihat Virgil mulai akrab dengan Balas, Judith tak jadi menyuruh Balas untuk pergi hari itu. Lalu mereka bertiga pergi berburu ke hutan.
Virgil berhasil memburu rusa pertamanya. Judith tampak bangga dengan anaknya itu. Kemudian Judith menyuruh Balas untuk menguliti hasil buruan hari itu. Malam harinya mereka makan malam dengan daging rusa yang mereka tangkap. Balas lalu melanjutkan ceritanya tentang Berkes kepada Virgil. Entah itu cerita benar atau bohong. Lalu Judith memotong ceritanya dengan mengajak Virgil berdansa. Setelah mengantar anaknya tidur, Judith meminta kepada Balas untuk berhenti menceritakan cerita bohong tentang suaminya kepada anaknya. Judith bilang, apa yang kamu ceritakan tidak sama dengan isi surat yang dikirimkan oleh suamiku. Berkes adalah orang yang kasar dan jahat. Dia sering memukuliku dan juga anakku. Bahkan hanya karena hal-hal yang kecil. Aku sangat membencinya. Aku bahkan berniat untuk menghabisinya jika dia pulang nanti. Mendengar itu, Balas akhirnya mengaku kalau dia telah berbohong untuk bisa menginap di rumah Judith. Balas bilang, aku tak pernah mengenal suamimu. Aku tahu namanya dari foto yang terpajang di dinding rumahmu. Lalu mereka berdua berdansa, diiringi oleh lagu klasik. Entah dipengaruhi oleh Amer yang mereka minum, di sini sudah mulai terlihat. Keduanya sudah sama-sama mulai menyukai satu sama lain. Pada saat tengah malam, di saat Balas sudah mulai tertidur, Judith datang ke kamarnya untuk menyerahkan kue donatnya kepada Balas secara percuma. Dan dia pun menerimanya dengan tangan terbuka. Dan mereka berdua pun bercocok tanam. Keesokan harinya mereka bertiga pergi ke kota untuk menjual daging rusa hasil buruan mereka. Di tengah perjalanan, Balas menceritakan semua kebohongan yang telah dia lakukan selama ini kepada Judith. Dia menyesal telah menipu keluarga yang sangat berharap agar kerabat mereka segera kembali dari perang. Apalagi aku mendapatkan uang dari hasil menceritakan kisah palsu. Tapi Judith bilang, setidaknya kamu sudah memberi mereka sedikit harapan. Mereka sempat melihat seorang tentara Narji sedang dihukum mati di depan umum. Di pasar, Balas ditangkap oleh para tentara dan dibawa ke kantor polisi karena dia tidak memiliki surat dokumen pengenalan diri yang sah. Meski sudah berdalih kalau semua dokumennya hilang, namun polisi tetap tidak percaya dan Balas akan dibawa ke camp untuk kerja paksa. Lalu Judith datang untuk membebaskannya. Kepada polisi, Judith bilang kalau Balas datang untuk membawa kabar tentang suaminya. Lalu dia menyogok para tentara dengan 3 karung daging rusa yang tadinya ingin dia jual. Dan akhirnya Balas pun bebas. Dia sangat berterima kasih kepada Judith karena telah menolongnya. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat jebakan yang terpasang di hutan tiba-tiba terlepas. Dan ada bercak darah di sekitar jebakan itu. Mereka tidak tahu apakah itu darah binatang atau manusia. Hari demi hari berlalu, mereka menjadi semakin dekat. Judith bilang, aku sudah mulai mencintaimu dan aku takut akan kehilanganmu. Malam harinya mereka bermantap-mantap lagi untuk yang kesekian kalinya. Dan keesokan harinya, Virgil tiba-tiba menghilang. Kemudian Balas dan Judith mencarinya di sekitar hutan. Namun Balas hanya menemukan sebuah api unggun kecil yang telah padam. Tanda kalau seseorang telah bermalam di kawasan itu. Lalu mereka kembali ke rumah. Alangkah terkejutnya Judith melihat kalau suaminya telah pulang dari medan perang. Kemudian Berkes langsung memeluk istrinya. Setelah itu dia juga memeluk Balas. Berkes bilang, sudah lama aku tidak bertemu denganmu kawan. Balas. Seolah apa yang diceritakan oleh Balas kepada Judith kalau dia dan Berkes saling mengenal memang benar adanya. Malam harinya Berkes bercerita, saat terpisah dari Balas, dia ditawan oleh tentara musuh selama 2 tahun. Judith tampak tidak begitu antusias dengan kepulangan suaminya itu. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Begitu juga dengan Balas yang tampak keheranan dengan pengakuan Berkes. Berkes bertanya, sepertinya kamu memakai pakaianku. Balas menjawab, aku meminjamnya dari Judith. Judith bilang, selama Balas tinggal di sini, dia banyak membantu meringankan pekerjaanku, termasuk mengajari Virgil membaca. Volás sokat segített a ház körül. Megették. Eladtuk. Setelah Berkes pergi tidur dengan Virgil, Balas menemui Judith. Judith bertanya, bukankah kamu sudah mengaku bahwa kamu tidak pernah mengenal suamiku? Lalu Balas menjawab, aku memang tidak pernah mengenalnya. Aku juga heran kenapa Berkes mengaku mengenalku. Kemungkinan dia sudah tahu tentang hubungan kita. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu. Tak lama Berkes memanggil Judith untuk masuk dan tidur bersamanya.
Keesokan paginya Berkes masih berpura-pura seolah kalau Balas adalah temannya. Begitu juga dengan Balas, dia mengikuti saja permainan Berkes untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan. Balas merasa cemburu melihat Berkes dengan sengaja menyentuh Judith di depan matanya. Di tempat lain, Judith bertanya kepada Balas, "Apakah kamu mencintaiku?" Lalu dia menjawab, "Kamu sudah tahu jawabannya. Aku mencintaimu dan tak ingin suamimu menyakitimu lagi." Lalu Judith meminta Balas untuk menghabisi suaminya. Namun Balas menolak. Dia tidak ingin Virgil kehilangan ayahnya. "Kita bisa memberitahu Virgil kalau ayahnya tewas karena kecelakaan saat berburu," ujar Judith. Tampaknya Balas mulai setuju dengan ide Judith itu. Pada siang harinya, Berkes mengajak Balas untuk berburu ke hutan. Virgil yang ingin ikut dilarang oleh Judith. Di hutan, Berkes berterima kasih kepada Balas karena telah menjaga istri dan anaknya. Lalu Balas bertanya, "Mengapa kamu mengaku mengenalku?" Berkes balik bertanya, "Kenapa kamu juga berpura-pura mengenalku kepada Judith dan Virgil?" Balas terdiam mendengar pertanyaan itu. Berkes menambahkan, "Aku bukanlah seorang pahlawan seperti yang kau ceritakan. Aku banyak melakukan hal buruk selama masa perang. Aku sangat berterima kasih kepadamu karena kamu telah menceritakan hal yang baik tentang diriku kepada anak dan istriku. Meskipun itu semua adalah kebohongan, aku ingin berubah menjadi ayah dan suami yang baik untuk Virgil dan Judith." Pada satu kesempatan, Balas bisa saja menghabisi Berkes di hutan itu. Namun entah kenapa dia enggan melakukannya. Judith tampak kecewa dengan hal itu. Dia bilang kalau Balas adalah seorang pengecut. Berkes dan Balas dipanggil ke balai kota untuk bersaksi atas laporan dari bapak tua yang mengaku bahwa Berkes telah melakukan kejahatan perang. Bapak itu mengatakan kalau Berkes telah menghabisi nyawa anaknya yang merupakan anak buah Berkes sendiri. Balas yang dari awal mengaku kalau dia mengenal Berkes karena dalam satuan tugas yang sama, terpaksa harus memberi kesaksian yang palsu. Kalau apa yang diucapkan oleh bapak itu adalah sebuah kebohongan. Balas dengan terpaksa bilang bahwa Berkes tidak pernah melakukan kejahatan perang apapun, meski benar adanya kalau Berkes memang banyak melakukan pelanggaran saat bertugas. Dan akhirnya bapak tua itu yang ditahan karena telah membuat laporan palsu. Balas yang merasa bersalah tidak bisa berbuat apa-apa, karena jika dia mengaku tak pernah mengenal Berkes, maka dialah yang akan ditahan. Kebohongan yang selama ini dia buat akan menjadi senjata makan tuan. Berkes yang diuntungkan dari kebohongan Balas akhirnya bebas dari segala tuduhan kejahatan perang yang dia lakukan. Seakan tak berterima kasih, Berkes justru mengancam Balas. Dia bilang, "Jangan pernah mendekati keluargaku lagi, karena kalau tidak maka aku akan menghabisimu." Rupanya itulah rencana Berkes selama ini, berpura-pura mengenali Balas agar dia terbebas dari tuduhan. Saat pulang ke rumah, Virgil bertanya, "Kemana Paman Balas?" Berkes bilang kalau Balas sudah kembali ke Budapest dan dia tidak akan pernah kembali lagi. Judith terlihat sedih mendengarnya. Sementara polisi menyuruh Balas menandatangani kesaksiannya. Balas melihat belasan surat laporan dari orang-orang yang menuduh Berkes atas kejahatan perang yang dia lakukan saat dalam bertugas. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, sifat pemarah Berkes kembali seperti dulu. Dia memukul istrinya hanya karena masalah sepele. Judith dihajar habis-habisan di depan Virgil. Virgil yang tak tega melihat ibunya disiksa, mengambil senapang dan menodong ayahnya. Namun Berkes berhasil merampas senapan itu dari tangan Virgil dan berniat untuk menembaknya. Namun berhasil dihadang oleh Judith dengan pisau. Judith dan anaknya berhasil kabur dari suaminya itu. Lalu Berkes mengejarnya dengan senjata. Di tengah hutan, Judith terkena jebakan hingga membuat kakinya terluka. Dengan sekuat tenaga dia berhasil melepaskan kakinya dari jebakan itu dan lanjut berlari dengan kaki pincang sebelah. Tapi malang, Virgil tertembak oleh senapang Berkes hingga membuatnya tak sadarkan diri. Kemudian Judith mengangkat Virgil dan bersembunyi di bawah perahu yang terikat di tepi sungai. Sementara itu Balas datang.
Dia melihat ada pisau yang berlumpur darah. Tiba-tiba Berkes datang dan mengancamnya dengan senapang. Balas bertanya di mana keberadaan Judith dan Virgil. Berkes menjawab, "Kalau kau ingin tahu di mana mereka berada, ikutlah denganku." Lalu Berkes memaksa Balas untuk ikut bersamanya ke sungai dan menyuruh Balas melihat sesuatu di dalam perahu. Lalu Balas mendekati perahu itu. Di bawah perahu dia melihat ada Judith dan Virgil yang sedang bersembunyi. Lalu Berkes memaksa Balas lagi untuk melihat ke dalam perahu. Dan ternyata ada jasad bapak tua yang melaporkannya tadi. Darah yang ada di pisau tadi adalah darah bapak itu. Berkes bilang kalau dia marah dengan bapak tua itu karena telah mengganggunya. Lalu dia memaksa Balas untuk membuang jasad bapak itu ke dalam sungai. Setelah itu dia juga memaksa Balas untuk terjun ke sungai. Di dalam sungai Berkes mencoba menembaknya, namun gagal. Balas yang bersembunyi di dalam air menarik kaki Berkes yang berdiri di tepi sungai hingga membuatnya terjatuh. Lalu mereka berdua bergelut di dalam sungai. Namun Berkes berhasil melumpuhkannya dengan membenamkan kepalanya ke dalam air hingga Balas lemas dan tak sadarkan diri. Sementara itu Judith keluar dan merangkak untuk meraih pisau yang berada tak jauh darinya. Berkes yang menyadari langsung naik dan menginjak kaki Judith yang terluka. Saat ingin menembak Judith, Balas sadar dan menusuknya secara tiba-tiba. Berkes pun akhirnya tewas. Lalu dia membawa Virgil yang pingsan ke rumah sakit dengan segera. Keesokan harinya terlihat jasad Berkes hanyut di sungai. Di akhir film terlihat Judith, Virgil dan Balas bersama-sama pergi meninggalkan kota itu. Lalu film pun berakhir.